tiga syarat yang harus terpenuhi, ya kan? Dia harus asosiatif, ada identitas, sama ada inverse. Itu baru jadi grup gitu. Tapi grup itu sebelum kamu ngebuktiin grup, kamu harus buktiin dulu si operasinya itu operasi biner apa bukan gitu. Operasi pada himpunan itu operasi biner apa bukan gitu. Jadi kalau misalkan di dalam soalnya, di dalam kalimat soalnya itu dia nggak ada kata-kata operasi biner, berarti pertama kamu buktikan dulu dia operasi biner atau bukan. Terus kedua baru buktikan dia grup gitu. Nah pas ngebuktiin grup itu ada tiga syarat yang harus terpenuhi. Pertama tadi asosiatif, kedua ada identitas, ketiga ada inverse gitu. Nah ada apa? Identitas itu yang saya lupa tadi. Kalau kita mau nyari ada identitas sama ada inverse, si matriks identitasnya sama si matriks inverse-nya itu harus anggotanya si matriks soal. Nah, dalam hal ini si matriks soalnya kan si M, ya kan? Nih M nih. Nah, sedangkan kita tahu si M ini nih soalnya ya. Nah, si M ini dia kan bentuk matriksnya seperti ini nih. X0, Y0 gitu kan. Ini bentuk matriksnya nih. Nah, nanti nggak tahu lagi nih UTS beda lagi mungkin dosennya bisa jadi misalkan X0 0Y gitu kan bisa aja gitu. Ya pokoknya jenis matriksnya begini aja bentuknya gitu ya. Ini kita misalkan dia namanya matriks M gitu kita misalkan. Oke. Berarti segala sesuatu yang mau kita buktikan di dalam grup ini mau asosiatif, identitas, inverse itu semuanya harus mengacu ke si M gitu. Kayak gini kan tadi untuk ngebuktiin operasi biner juga sama, dia harus mengacu ke M. X-nya harus diambil dari M, berarti X-nya bentuknya kayak M persis gitu ya. Y-nya juga bentuknya kayak M persis. Yang bisa diganti hanya nilai X sama Y. Nilai X sama Y itu boleh diganti dengan variabel yang lain, mau A, B, C, D terserah. E, F terserah. Yang penting kolom keduanya itu harus nol semua. Ya nggak? Kan kolom keduanya harus nol semua, syaratnya kayak gitu. Oke, berarti operasi biner semuanya harus mengacu ke matriksnya si M ini ya. Makanya dia ngambil anggotanya yang kolom keduanya nol semua tuh. Ya nggak? Gitu. Nah, terus sama pas ngebuktiin asosiatif juga dia ngambil anggota X, Y, Z-nya kan dari M. Otomatis kolom keduanya kan harus nol semua tuh, ya nggak? Nah, kayak gini kan makanya ngebuktiinnya kan. Nah, begitu masuk ke identitas sama inverse, sama ketika kita mau membuktikan kan kita tahu nih definisi identitas itu X bintang identitasnya akan menghasilkan X itu sendiri gitu. Nah, itu adalah definisi identitas gitu. X ketika dioperasikan dengan suatu identitasnya akan menghasilkan si X itu sendiri gitu. Itu adalah pengertian dari identitas. Nah, berarti artinya si X-nya ngambil dari M, si identitasnya atau dalam hal ini si O-nya atau I-nya itu ngambil dari M juga, ya kan? Nah, oke, si X-nya ngambil dari M. Kolom kedua udah nol nih, ya nggak? Kolom pertamanya AB. Oke, udah persis sama dengan M. Oke. Nah, matriks O untuk yang jadi identitas penjumlahan ya, untuk yang operasi penjumlahan kan kita butuh identitas. Nah, kan kita tahu tuh identitas dari operasi penjumlahan itu kan 0000 ya, matriksnya matriks nol semua kan. Nah, ini juga dia benar udah masuk anggotanya si M. Ya nggak? Kenapa? Yang penting syarat anggota M adalah kolom keduanya harus nol. Ya nggak? Nah, ini kan kolom keduanya udah nol nih. Ya nggak? Nah, kolom ke satunya mah bebas, anggota bilangan real. Nol kan masuk bilangan real juga. Ya kan? Jadi nggak masalah dong kalau si nilai A sama B-nya kita ganti dengan nol nol. Nggak masalah. Yang penting kolom keduanya harus nol semua. Oke? Maka O ini sudah betul anggota dari M. Nah, sedangkan si I-nya, identitasnya, itu saya salah di sini. I-nya
bukan anggotanya si M. Kenapa? Karena kolom keduanya yang saya ambil itu benar-benar matriks identitas secara general. 1001. Nah, ini salah. Harusnya harusnya bukan 1001. Harusnya ini di kolom kedua itu nol semua, benar nggak? Kan kita pengen bilang kalau si matriks identitas kita ini yang si O sama I itu anggotanya si M. Padahal kita tahu M itu bentuk matriksnya kolom keduanya nol semua. Nah, yang ini kolom keduanya ada satunya. Nah, ini saya salah di sini. Itu. Jadi kalau dalam hal ini saya hapus ya. Ini bukan matriks identitas buat si M. Nah, eh, terus gimana dong cara nyari matriksnya? Ya berarti nggak ada. Mau kayak gimana coba? Nggak ada matriks yang sesuai dengan syaratnya dia kan, gitu. Atau simpelnya kalau kita pakai 1001, ini kan dia bukan anggotanya si M, gitu. Nih, yang ini tuh ternyata bukan anggotanya si M, bukan anggotanya si M. Kenapa? Karena kolom keduanya ini dia tidak nol. Nah, itu tadi yang saya salah tulis. Artinya apa? Artinya untuk operasi perkalian pada soal ini dia tidak punya identitas. Karena ternyata salah, ini bukan identitas untuk si M pada operasi perkaliannya, bukan. Tidak terbukti ternyata. Kenapa? Ini harus nol semua. Ini emang betul sih dia akan menghasilkan X gitu. Tapi dia bukan matriks identitas. Tapi dia bukan anggotanya si M. Gitu. Jadi ini saya hapus ya. Saya bikin kata-kata barunya lagi nih. Jadi yang salah tuh di sini. Nah, ini yang saya kurang teliti nih. Iya ya, ini kan kolom keduanya harus nol semua karena acuan kita tuh si M itu tuh. Makanya harus harus teliti ternyata ya. Ini hati-hati juga nih. Untuk grup tuh sebenarnya dia gampang kalau kalian sering latihan, tapi boleh dicatat ya. Ini boleh jadi catatan di kita gitu, di kalian. Untuk pembuktian grup, semua harus mengacu ke himpunannya. Mengambil identitas dan mengambil inverse-nya harus diambil dari himpunan soalnya. Kalau di sini himpunan soalnya matriks yang bentuknya AB00, artinya kolom keduanya 0 semua, berarti matriks identitas dan matriks inverse-nya harus ngambil dari si M, artinya kolom keduanya harus 0 semua. Gitu. Kalau ternyata memang seperti ini, kita dapat sebenarnya ya, kita dapat kayak gini gitu ya. A0 B0 dikali 1001 ternyata benar hasilnya adalah si X gitu. Tapi nah ini boleh dilanjutin nih gitu. Bu, Ini kan ini soal begini. Bu, Yang tadi apa? ini soal yang kuisnya Fajar ya, Bu? Kenapa? Ini soal Iya, kuisnya Fajar. betul. Cuman kalau Ya. soal kuisnya Fajar itu ya, Bu, kalau saya lihat lagi dia tuh yang perkalian standar, himpunannya itu X, 0, terus 0X. Jadi dia sama aja nggak sih Bu hasilnya, apa bakal beda tuh, Bu, kalau dia perkalian standar? Eh, Mungkin Fajar lupa. bukannya bukannya Fajar ini, Jar? 0 Itu saya, X Bu. 0. Itu Hah? saya, Bu. Itu soal kuis saya yang Oh, nggak ganjil. salah ya? Kalau kalau ganjil dia cuma penjumlahan standar, himpunannya kayak gitu anggotanya. Sebenarnya nggak kayak gitu, cuman kalau Oh, itu sama aja sih kalau penjumlahan. Cuman kalau yang Fajar itu dia perkalian ini. standar, anggota himpunannya itu A, Bu, bukan B, Bu, bukan B, A. Yang mana? Yang itu bukan B, Bu, yang Ibu tulis A dia. Jadi sama, Ini. Bu, anggotanya harus A juga. Ah, Gini. ya itu kalau Fajar, Bu, perkalian standar. Nah, oh, kalau ini perkalian standar. Ya kalau yang Kan Tapi kan. Kalau ya udah gimana kenapa jadi tuh? gimana? AB itu berarti itu jadi AB dong. Kan soal kan tuh X tadinya. X0 sama 0X. Itu jadi Enggak, AB kalau dong. seingat gue kalau Bu Nola bilang itu kalau misalnya di anggota himpunan X sama X berarti itu dia adalah dua angka yang sama gitu loh, Jar.
ibaratnya gitu. Soalnya kan dia Udah X sih, X. Fajar ketar-ketir. Kalau Jangan kemarin nggak Buno, salah ngerti. kalau kemarin Kenapa Jar? Buno bilangnya gitu Jar. Soalnya kan dia kan di himpunannya kan XX ya, maksudnya ini kan ibarat Bu dia kan A sama A gitu kan. Berarti itu kan kalau kata Iya, Bu kemarin kan dua, berarti angka apa ya Bu? Dua angka yang sama gitu kan ya Bu? iya, Ibarat dua kalau angka yang sama. bilang Iya, gitu kalau Jar. kalau kalau AA berarti ini angka yang sama. Tapi kalau AB ya berarti dia angkanya beda. Tapi belum tentu juga loh. Enggak, belum tentu juga. Tentu juga. Kan ini bisa nih saya nol angkanya sama. Oh, kemarin sih saya dengarnya Bu Nala bilangnya gitu ya Bu. Kecuali kalau Bu Nola nyebut A tidak sama dengan B. Nah, ini lain cerita. Kalau Bu Nola ada keterangan A tidak sama dengan B, maka ini juga salah. Maka ini salah. Berarti yang penjumlahan nggak ada juga. Paham nggak? Kalau kata A tidak sama dengan B. Nah, Kalau kalau misalkan, dengerin dulu. Kalau Bu Nola ngasih keterangan A-nya tidak sama dengan B, berarti artinya angka si A sama B nggak boleh sama. Iya nggak? Nah, kalau nggak boleh sama, berarti sama dong. Yang operasi penjumlahan juga tidak ada identitasnya. Kenapa coba? Nggak ada identitasnya. Kan A-nya tidak boleh sama dengan B, sedangkan kita tahu identitas penjumlahan itu adalah 0000. Ini kan angkanya sama. Berarti artinya apa? Artinya tidak punya identitas pada operasi penjumlahannya. Artinya apa? Sama-sama nggak punya grup. Makanya harus jelas dulu nih, Bu Nola. Di soalnya dikasih keterangan nggak di sini? Kalau misalkan di sini di soalnya dikasih keterangan gini, A tidak sama dengan B. Nah ini hati-hati juga ya. Eh nggak gitu juga. Harusnya dosennya juga harus ngejelasin di sini. Ini bisa angka yang sama loh. Hati-hati. Ini X sama Y anggota bilangan real. Kalau misalkan saya tulis 00 kayak gini, 0 kan angkanya sama dengan 0, iya nggak? Kecuali kalau Bu Nola nulisnya kayak gini. Ini kayak gini, ya. Ah, terus Bu Nola nulis di sini, keterangan lagi ditambahin, X-nya tidak boleh sama dengan Y. Nah, kalau misalkan Bu Nola nulis kayak gini, X-nya tidak boleh sama dengan Y, artinya angkanya nggak boleh sama. Kayak gitu. Tapi kalau Bu Nola nggak nulis apa-apa di sini, berarti boleh sama dong angkanya. Nah, kalau kalau angkanya boleh sama, berarti yang ini jawaban kalian betul. Yang ini. Yang ini kamu 000 bukan, Rehan? saya 000 Bu. Nah, 0000 kan? Iya kan? Iya. Berarti jawabanmu benar kalau seandainya Bu Nola menganggap X-nya boleh sama dengan Y. Sorry, A-nya boleh sama dengan B gitu. Kalau di sini ya, kalau di sini kalau misalkan menurut Bu Nola A-nya boleh sama dengan B, berarti ini betul, jawaban Rehan betul ini. Tapi kalau menurut Bu Nola A-nya tidak boleh sama dengan B, jawaban kamu salah juga Rehan. Kayaknya Benar kalau nggak? iya, kemarin, Ayo. kalau kemarin dijelasin sih ini sih Bu. Bu Nala juga bilang kalau soal yang penjumlahan itu apa Hmm. identitasnya tuh 000 Bu matriksnya. Nah, berarti berarti menurut Bu Nola A-nya boleh sama dengan B dong. Bener nggak? Nah, Hmm. kamu harus tanya tuh ntar sama Bu Nola, Bu, kalau emang matriks identitas pada penjumlahan itu adalah 0000, berarti A-nya boleh sama dengan B dong, Bu. Kan A-nya 0, B-nya 0. Kan itu angka yang sama, Bu. Gituin lagi. Iya nggak? Kayaknya Bu Nala juga nggak kepikiran deh Bu. Aja kurang ini. Kadang kita tuh suka karena udah kebanyakan pikiran kali ya, jadinya tuh kurang teliti juga sebenarnya gitu. Oke Bu. Oke. Nah, jadi ya ini ya makanya bingung juga ya, kasihan kaliannya juga ya. Kalau misalkan definisinya itu, ya pokoknya intinya gini aja deh. Kita udah tahu kalau identitas penjumlahan yang ukurannya 2 kali 2 dengan operasi standar ya, itu identitas penjumlahan pasti 0000 pasti gitu, pasti 0000. Nah, kalau udah kayak gitu, kita asumsikan si A sama B-nya itu sama, boleh, boleh angka yang sama maksudnya gitu. Boleh angka yang sama. Ya. Jadi asumsikan boleh angka yang sama. Nah, sama yang si Fajar juga berarti sama juga. Berarti kalau di sini AA boleh angka yang sama dong.
boleh angka yang berbeda juga dong, gitu. Nah, cuma kalau hari itu tadi waktu kemarin tuh Bu Nola ngeluarin statement Bu, jadi kayak kalau AA itu berarti angka yang sama gitu. Kemarin tuh, ingat saya ya Bu. eh oh mungkin mungkin gini kali, mungkin karena iya sih emang di sini kan A ya. Gini deh, kalau nggak gini aja deh. Ya udah ngikutin statementnya Bu Nola aja deh. Takutnya saya salah ini ya. Takutnya nanti malah salah gitu. Kalau emang Bu Nola nge-statementnya AA itu angka yang sama, kalau di operasi penjumlahan ya, misalkan kalian ketemunya di operasi penjumlahan nih, ya kan? Kalau ini angka yang sama si A dan kalian ketemu di operasi penjumlahan, eh bisa, bisa juga, nol bisa juga, iya nggak? Ini kan nol, ini nol juga kan? Nah berarti bisa dong, ya kan? Berarti ada identitasnya kayak gitu. Tapi yang perkalian juga ada juga ya, iya nggak? Perkalian ada juga kan? Ini kan bisa Itu satu, ini bisa satu juga. kuisnya Fajar sih Bu, tanya Fajar nih Bu. Kalau iya, kalau berarti kalau misalkan AA berarti bener Jar. Kalau AA berarti ini kan angka satu nih. Ini kan satu juga. Ya berarti jadi identitas dong. Ya kan? Nggak masalah berarti Jar. Berarti benar jawaban kamu kalau jawabannya kayak gini Jar. Kalau 1001. Kamu kayak gini nggak? Kemarin lu gitu nggak Jar? Kemarin ikutin catatan sih. Kayak gitu, untung betul ya. 1001 ya? Berarti benar. Berarti Iya, Bu. 1001 berarti ada identitasnya. Tapi pas di inverse-nya nggak ada. Nih, pas di inverse-nya dia bukan, oh iya ya, ada ya, ada. Sorry, sorry, sorry. Di inversi berarti ada juga Jar. Kalau kayak gitu, berarti bentuknya kan gini ya. A 00 gini kan? Ya nggak? Berarti kalau pakai definisi yang ini berarti jadi apa? Seper A kuadrat dikurang nol. Ada. Berarti seper A kuadrat. Seper A kuadrat nanti dikaliin lagi dengan yang ini, yang di sini. Berarti ada inversnya. Oh, berarti dia grup berarti. Berarti grup kalau yang soalnya Fajar ya. Kalau soalnya Fajar berarti dia grup. Gitu. Saya pikir soalnya sama kayak yang punya Rehan itu sama AB00. Oh beda ternyata ya matriksnya gitu. Beda Bu, Fajar kan dapetnya genap Bu. Matriksnya beda deh. Enggak, soalnya si Fajar tuh nge-share ke saya yang ini apa X0 X0 Y0 dia nge-share-nya terus bilangnya kata ada operasi perkalian juga ya jadi saya mikirnya ini aja kali. Oh ternyata beda ya. Fajar Ya emang udahlah. suka. Baru dapat Apa? soal kan. Baru dapat soal itu dari si Adit. Iya, iya. Ya udah. Ya udah, oke, oke, oke. Jadi ini ya, apa namanya? Kalau ya harus harus hati-hati nih ngelihatnya. Ya udah nih di review dulu ya, di review dulu sebentar. Jadi sebentar ini, iya Bu Nola ya. Ini kayaknya emang harus hati-hati deh. Ini jadi intinya gini. Tadi grup itu syaratnya tiga, ya kan? Grup syaratnya tiga, asosiatif, ada identitas, sama ada inverse. Nah, semuanya harus mengacu ke si himpunan soalnya. Hati-hati, semuanya harus mengacu ke himpunan soalnya. Kalau misalkan di soalnya itu, misalkan bentuknya seperti ini matriksnya. X0, Y0. Nah, ini makanya saya misalkan dia adalah matriks M biar gampang gitu kita nyebutnya untuk seterusnya. Jadi saya misalkan ini adalah matriks M. Nah, maka semuanya ketika ngebuktiin operasi biner, ketika ngebuktiin asosiatif, ketika ngebuktiin identitas dan inverse itu semuanya harus mengacu ke matriks dia. Berarti bentuknya harus si M ini gitu. Bentuknya harus si M ini berarti. Nah, makanya kan operasi biner ngambil ngambil anggotanya itu si X sama Y-nya ngambil anggotanya si M ini kan.
gitu. Jadi si AB00, CD00, jadi benar-benar bentuknya itu bentuk si M. Nah, begitu juga sama si identitas sama inverse-nya gitu. Nah, si identitasnya ini begitu kita ambil O sama I sebagai identitas, O untuk identitas penjumlahan, I untuk identitas perkalian. Nah, kita ngambil dari M. Nah, berarti kalau kita ngambil dari M, bentuknya juga harus si M. O bentuknya adalah matriks 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Nah, dia bentuknya sudah sesuai dengan matriks M belum? Yang kolom keduanya harus 0. Iya, betul. Dia kolom keduanya sudah 0 semua gitu. Berarti dia nggak peduli nih yang di kolom pertamanya, nggak peduli angkanya mau 0 kayak mau 1 kayak terserah gitu kan. Yang penting AB gitu kan. Yang penting ada angkanya. Nah, 0, 0, 0, 0 itu kan juga angka juga kan gitu. Bisa mengisi si AB. Yang penting kolom keduanya harus 0 gitu. Nah, berarti di sini dia sudah anggotanya si M karena bentuknya udah bentuk kayak gini gitu. Udah bentuk AB00 gitu. Nah, berarti ini udah masuk ya. Tapi kalau yang tadi yang identitas itu dia sorry, yang identitas pada perkalian berarti dia bukan anggotanya si M gitu. Ini bukan anggotanya M. Oke, ini bukan anggotanya M ya. Gitu. Karena kenapa? Karena kolom keduanya dia nggak sama gitu loh dengan yang kita mau si M ini. M ini kan kolom keduanya harus 0 semua syaratnya. Nah, sedangkan dia kolom keduanya ada satunya gitu. Makanya dia bukan anggotanya M. Itu yang tadi saya pengen omongin dari tadi. Jadi kesalahan saya tadi ada di sini gitu. Jadi pada operasi perkalian standar matriks berukuran 2 kali 2, ketika bentuk matriksnya itu adalah AB00, maka dia tidak mempunyai matriks identitas. Artinya dia nggak punya identitas. Nah, berarti untuk operasi perkaliannya dia bukan grup. Tuh. Kenapa dia tidak punya identitas? Nah, karena 1001 dibentuk seperti ini. Memang bisa dibentuk seperti ini ya. Oke, ini saya kasih keterangannya ya. Eh, memang memenuhi syarat identitas. Tapi 1001 bukan anggotanya si M. Karena eh, kolom keduanya tidak 0 semua. Ini. Nih, kolom keduanya nggak 0 semua. Karena kolom keduanya tidak 0 semua ya. Ya, oke. Nah, terus apa lagi nih? Jadi kesimpulannya, tapi ini berarti kalian nih mau soal, saya pakai soal beda ya. Saya pakai soal beda untuk nyelesain langsung dua operasi gini ya. Kirain saya ini soalnya si kuis pas bagiannya si Fajar nih, yang perkalian. Oh, ternyata salah. Kamu gimana sih, Jar? Ya, saya pikir ini tadi maksudnya bentuknya tuh begini. Oh, ternyata bentuknya gini. A00 A gini ya bentuknya ya. Oh iya, berarti kalau kayak gini emang kayaknya iya deh.
Angkanya nih harus angka yang sama berarti ini. Tapi kalaupun ini angka yang sama, ya ini kan satu angka yang sama kan? Gitu. Berarti memenuhi nih dia, memenuhi identitasnya. Yang ini juga sama, ini angka yang sama, nol, nol sama nol kan? Memenuhi juga syarat identitasnya. Tapi pas yang di bagian inverse-nya itu gagal tuh, tetap enggak, yang di bagian inverse-nya bisa deh. Bisa pakai cara yang tadi berarti. Pokoknya dimasak-masakin aja rumusnya. Gitu. Kalau kalau yang bentukannya A00A ada kemungkinan dia beneran grup ya. Tapi kalau bentuknya kayak gini, AB00 pada operasi perkalian standar untuk matriks M itu yang gini bentuk matriksnya. X nih, X0, X0, Y0. Ini bukan grup karena tidak punya identitas. Karena nggak punya identitas. Dia bukan grup karena nggak punya identitas. Nah, jadi udah selesai ya. Ini bukan ya. Nih, udah. Ini berarti saya hapus ya. Ini bukan anggotanya si M. Nah, gini. Oke, ini udah semua. Ini udah. Nah, karena udah bukan grup, jadi yang kita cari cuma yang penjumlahan doang ya. Berarti yang inverse-nya cuma penjumlahan. Nah, yang ini saya hapus. Tapi nanti untuk yang soalnya si Fajar, Jar, berarti kalau soalmu ini bentukannya gini kan Jar, A00A gitu kan. Nah, ini ada inverse-nya loh Jar. Nih ada inverse-nya nih. Kayak gini, 1 per eh berarti kan gini kan, ini kali ini gitu kan. Ini kali ini nih. A kuadrat gitu kan, dikurang 0 kali 0, 0. Nah, berarti kan jadi apa? 1 per A kuadrat gitu kan. Nah, ini 1 per A kuadrat dikali ini tinggal dibalik aja, sama aja. A 0, 0. Nah, kalau kayak gini berarti eh inverse-nya apa? Inverse-nya berarti 1 per A, 0, 0 sama 1 per A. Nah, ini inverse-nya nih. Ini adalah inverse untuk si matriksnya timnya si Fajar. 1 per A, 1 per A gitu. Ada inverse-nya ya. Kalau yang ini pakai rumus yang ini untuk nyari inverse-nya untuk matriks berukuran 2 kali 2. Kak, pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian pakai yang ini. Kalau penjumlahan bisa langsung kayak gini. Oke. Bu, izin nanya, Bu. Boleh? Eh, Kenapa? tadi kan kata Ibu syarat grup itu 3 ya, Bu. Nah, dosen Nabil bilang syarat grup Heeh. itu 4, Bu. Syarat grup itu 4 sama yang mana? Tertutup terhadap operasi itu. Asosiatif, Grup identitas, atau inverse, grup? sama tertutup. Iya. Itu sebenarnya syarat grup itu cuma 3. Yang satu itu adalah syarat operasi biner. Yang tertutup terhadap Tertutup. operasinya ya. Oh, Hmm. Jadi hmm, yang tertutup terhadap operasinya itu dia syarat operasi biner. Tapi kita kan tahu ya kalau grup itu definisinya kan grup adalah suatu operasi biner gitu. Grup adalah struktur aljabar yang memiliki satu buah operasi biner. Nah, berarti kalau kita mau buktiin dia grup, kita harus buktiin dulu dia operasi biner apa enggak, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung ya sama aja kayak ngebuktiin operasi biner dulu, yaitu tertutup terhadap operasinya ya. Terus kedua baru asosiatif, ketiga baru nyari ada identitas, keempat baru nyari ada inverse apa enggak, kayak gitu Bel. Ya Abel yang oke. nanya ya? Iya, iya, Bel. Makasih, Bu. Iya. Ini udah nih, terus apa lagi? Ini nol. Ini apa tadi ya? Nol ini ya? Oke, ini udah nih. I-nya enggak ya? Ini tadi nggak jadi I-nya.
Terus apa lagi? Udah gini doang. Udah yang perkalian mah nggak usah dicari, orang tadi udah gagal di identitas kan. Yang penjumlahan doang nih yang kita cari inverse-nya. Kayak gini cara nyarinya. Udah kesimpulannya ini. Tadi bukan grup yang ini. Oke, ini udah selesai yang ini. Ini nanti saya tulis lagi ya yang tadi yang Z4 modulo tadi yang kita udah bahas tadi siang. Yang subgrup juga nanti saya tambahin dulu baru saya kasih kalian. Nah, terus sekarang kita yang ini, operasi Ibu, biner. saya mau Sorry. nanya dong, bentar. Apa? Siapa nih yang Saya nanya? mau nanya. Oh, Kila, Kila. Oke. Akila. Ibu Kenapa Kila? tadi yang identitas buat soal K0 B0 itu nggak bisa pakai 1010 ya identitasnya. Yang mana? Yang ini. Enggak yang K0 B0. Ya itu. A0 B0, kenapa? Untuk nyari identitas? Pakai pakai identitas yang 1010. 1010. A, B, 00. Terus identitasnya 1010 ya? Bentar, identitasnya apa? 1010 gini. Gini ya? Nah, gini bener nggak, Kila? Iya, saya nanya kayak gitu. Kalau pesan kayak gitu bisa nggak? Nah, untuk tahu I-nya ini bisa apa enggak jadi identitasnya, berarti Kila harus ini, harus apa? Harus ngebuktiin pakai definisi yang ini, Kila. Kalau misalkan ternyata X-nya ditambah si I sama dengan X, berarti dia ada kemungkinan dia identitasnya bisa lebih dari satu gitu. Selain 0000 bisa juga 1010 gitu. Tapi harus dibuktikan ya. Misalkan gini, X plus I ya. X plus I sama dengan X gitu kan. Definisi identitas itu gini. X ditambah identitasnya hasilnya harus sama dengan X. Atau identitasnya ditambah dengan X hasilnya harus sama dengan X kan. Nah ini Kila harus buktiin dulu bener nggak hasilnya nanti X. Coba kita buktiin ya. AB Ibu maaf itu 0. buat yang perkalian. Oh buat perkalian. Sorry. Ah, Oh buat perkalian ini. Nah iya. coba ya. Nah buat perkalian berarti sama juga kan. Gini ya. Harus kayak gini kan. Eh kalau buat iya buat perkalian identitas tapi kan ya. Oh iya. Ini udah posisinya udah kolom kedua udah nol semua ya. Coba. Nol nol. Terus di sini 1010 ya. Ini hasilnya apa? Iya, ini A ya. Ini nol, ini satu udah. Oh iya, ini bisa ya B ya? Oh iya, bisa deh ini. Sat Oh, berarti ada nih, berarti ada. Ini jawaban Kila ya? Nah, tadi saya coba-coba aja sih, Bu. Penasaran. Oh, berarti ini bisa nih berarti. Oh iya, berarti 1010 bisa ya? Ini bisa nih, A kali satu tambah 0 kali 1 kan A. Ya kan? B kali satu tambah 0 kali 1 B. Ya berarti bisa selama dia kolom keduanya harus ngikutin si M ya. Nah, ini kan dia udah ngikutin si M ya. Nah, ini makanya tadi yang seperti tadi saya bilang dulu. Ini Bu Nola mintanya kalau A-nya nggak dikasih keterangan di soal ya. Kalau kalau A-nya nggak dikasih keterangan di soal gini, A tidak sama dengan B gitu. Nah, kalau misalkan di soalnya tidak dikasih tahu kayak gini, berarti kamu bisa pakai yang ini. Kan angkanya sama, berarti nggak apa-apa dong. Iya nggak? Berarti A-nya boleh sama dengan B gitu. Artinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bu Nola ngasih keterangan A-nya tidak boleh sama dengan B, artinya A dan B adalah angka yang berbeda gitu.
Kalau A dan B adalah angka yang berbeda, berarti ini salah juga. Ya nggak? Logikanya di situ. Berarti kan ini sama ini harus angka yang beda. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu berarti nggak ada eh, nyari identitasnya, nyari identitasnya ya. Nyari identitasnya berarti nggak ada dong. Kayak gitu. Kalau angka yang berbeda gimana? Biasanya sih dia angkanya sama ya. Gitu. Jadi tergantung nih, kalau tadi makanya saya tuh mikir yang tadi dibilang si Rehan nih, kata Rehan kan tadi dosen kalian bilangnya A sama B itu angka yang berbeda kan. Nah, kalau A sama B angka yang berbeda ya kamu salah juga berarti Rehan. Berarti kalian salah juga dong. Kalau A sama B angka yang berbeda berarti ini nggak bisa juga. Ya kan? Nol kan angka yang sama. Gitu. Kayaknya harus jelas dulu nih. Di awal harusnya dikasih tahu dulu A-nya tidak boleh sama dengan B. Artinya angka A itu nggak boleh sama dengan angkanya B gitu maksudnya. Nggak boleh angka yang sama. Nah ini kan angkanya sama, sama-sama nol. Ya nggak? Berarti kalau kalau nggak boleh angka yang sama, identitasnya apa dong? Padahal kita tahu untuk penjumlahan identitasnya 0000 gitu. Kalau yang AA, eh nah kalau yang AA tadi tuh yang si Fajar kayak gini, asumsikan memang angka yang sama ya. Gitu kita asumsikan angka yang sama. Berarti dosennya nih mengatakan ini harus angka yang sama gitu. Nah, berarti yang tadi tuh misalkan 1100. Nah, ini berarti ini kan angkanya udah sama nih. Nah, berarti ini bisa nih dipakai buat nyari buat jadi identitasnya gitu, identitasnya si perkalian kayak gitu. Oh, tapi ini bisa kok Kila. Berarti grup dong. Nah, ini makanya saya bingungnya di situ tadi dosennya nggak ngasih tahu. Katanya ini angka yang beda. Berarti kalau angka yang beda ini salah juga dong berarti. Gitu. Atau kita kasih keterangan dulu lah ya di soal ya. Ini kita bikin sendiri aja gimana soalnya. eh Jangan dikasih keterangan apa-apa berarti. Berarti yang ini jangan dikasih keterangan apa-apa. Kalau nggak dikasih keterangan apa-apa berarti ini boleh angka yang sama. Tapi kalau misalkan di soal dikasih keterangan X-nya tidak boleh sama dengan Y, berarti dua-duanya bukan grup dong. Gagal di sini, sama di sini. Oh, kalau yang ini tadi bisa ya berarti ya. Yang ini tadi bisa, sorry. Nih tadi Kila menemukan nih. Tapi saya lagi mikir deh, kayaknya kalau kayak gitu ada kemungkinan bisa dapetin identitas yang lain juga ya kalau kayak gitu. Sepertinya ini ada rumusnya nih. Nggak bisa asal-asalan deh kayaknya. Bentar. Ya udah ini kita tambahin ya. Dari tadi ya yang ini. Nah, ini misalkan 1100. Ini bisa sih ini, beneran nih bisa. Oh, berarti kalau kayak gini bisa dong. 1010 ya. Karena menghasilkan AB 0, yang ini juga sama. Ya ini yang ini sama nggak? Coba. Yang ini sama nggak? Harusnya sih sama juga ya. Samakah yang ini? 1 kali A tambah 0. Iya. Oh, sebentar. Ini apa? 1 kali A tambah 0. Ini. Loh ini A dong jadinya. Kila. Oh, nggak ada Kila. Bener nggak? 1 kali A tambah 0 kali B 0, tetap A. 1 kali ini tetap 0. 1 kali A tambah 0 kali B
nol. Nah, hasilnya jadi gini, Kila. Ini tidak sama dengan X. Oh Ya, iya, nggak ada, Bu. iya. Nggak ada berarti. Nah, ini jadinya begini yang ini. Ya, yang ini udah benar. Tapi yang ini dia tidak sama dengan X. Gitu. X-nya kita AB. Berarti nggak ada ya? Gitu. Ya, pokoknya intinya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nyoba-coba boleh, tapi harus dibuktikan kedua sisinya harus sama dengan X gitu. Ini juga sama. Dia harus dibuktikan kedua sisinya harus sama dengan X juga. Kayak gitu. Yang ini saya hapus dulu ya. Kita tetap pakai yang ini aja dulu ya. Yang 1 0. Karena eh apa eh secara general ya, secara general nih. Kita ngomongin secara general dulu matriksnya ya, bukan yang matriks jenis AB00 ya. Bukan jenis matriks yang AB00, tapi kita ngomongin matriks general yang bentukan matriksnya seperti ini. A, B, C, D. Oke. Nah, ini matriks berukuran 2 kali 2. Identitasnya adalah 0000 pada penjumlahan. Dan pada perkalian, identitasnya adalah 1001. Gitu. Ya, itu untuk trik secara general. Gitu. Oh, kayaknya saya ngerti deh yang saya ngerti yang dimaksud Bu Nola deh. Oh, gini. Kalau misalkan soal kalian itu AB00, berarti asumsinya si A sama B itu bisa angka yang sama, bisa angka yang berbeda. Paham ya? Gitu. Jadi kalau misalkan Bu Nola nulisnya AB 00 atau CD 00 gitu. Berarti artinya si AB itu atau CD itu adalah dua angka yang bisa sama atau dua angka yang bisa berbeda. Gitu. Tapi kalau misalkan ranahnya udah B B 00, nah berarti ini artinya dua angka yang emang harus sama. Kayak gitu. Itu mungkin maksudnya Bu Nola kayak gitu kali, Rehan. Ya mungkin kayak gitu Bu, bener Bu. Jadi jadi yang ini tuh maksudnya ada dua meaning gitu. Jadi bisa angka yang sama, bisa angka yang beda kalau yang AB. Tapi kalau yang BB, nah itu harus angka yang sama kayak gitu maksudnya. Oke, ini udah ya. Ini tadi apa ya? Eh, udah ini saya benerin dulu ya. Bentar, ini berarti nggak ada ya. Oke, ini untuk yang pigeonhole principal, ini cepet kok. Maksudnya nggak yang kayak gini kan nulisnya lama. Sabar ya. Ini tadi apa? Satu, nol, satu, satu, nol, nol. Ini. Ini satu, nol, nol, satu. Ini apa? A, B. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Hmm. Jadi kita kita ceritanya gini aja buktinya. Ini kan udah sama. Nah, terus kita kasih keterangan. Memang memenuhi syarat identitas sih gitu, tapi dianya bukan anggotanya si M, si 1001 ini, bukan anggotanya M. Kenapa? Karena ini alasannya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini udah ya. Ini tadi hapus ya. Bentar. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pigeonhole ya. Pigeonhole prinsipal. Kaidah penjumlahan sama perkalian kayak pada bisa deh. Kaidah. Tapi nggak apa-apa deh. Kan ada temannya juga yang nggak ada di grup itu kan. Terus apa namanya? Saya mau masukin Clara nih ke grup ya, Clara. Tapi ada yang ngambek bakalan left dari grup kalau misalkan saya masukin Clara ke grup, katanya gitu.
Aduh, gak ngerti lagi tuh saya sama anaknya. Itu jadi bingung dah. Ini udah ya. Ini enggak, ini enggak. Ntar aja. Nah, ini kita langsung ke sini. Prinsip rumah merpati, kaidah penjumlahan, perkalian, serta faktorial. Prinsip rumah merpati itu konsepnya kita punya n plus satu atau lebih objek, tapi ditempatinnya ke wadahnya cuma n doang gitu, n objek. Maka pasti ada paling sedikitnya itu terdapat satu wadah yang isinya tuh dua atau lebih objek gitu. Contohnya nih ada tiga. Tim kesebelasan itu kan satu tim ada 11 pemain bola ya. Satu tim ada 11 pemain. Nah, misalkan si 11 pemain itu mencetak 12 gol. Berarti artinya ada satu pemain yang nyetak 2 gol. Ya nggak? Bener nggak logikanya? Ada 11 pemain dan dia nyetak 12 gol. Berarti ada satu pemain yang nyetak 2 gol dong. Betul nggak? Nah, berarti kasus itu masuk ke dalam prinsip pigeonhole gitu atau prinsip rumah merpati. Jadi pemain itu dianalogikan sebagai kotaknya atau sarangnya, sedangkan golnya dianalogikan sebagai merpatinya. Gitu. Jadi jumlah merpatinya itu lebih banyak daripada jumlah sarangnya, gitu. Jadi konsepnya rumah merpati kayak gitu. Jadi rumahnya si merpati itu sedikit, tapi merpatinya itu banyak. Jadi ada kemungkinan dalam satu sarang itu ada yang kelebihan merpatinya, kayak gitu. Itu konsep dari pigeonhole. Jadi intinya wadahnya sedikit, tapi isinya banyakan kayak gitu. Jadi pasti ada yang lebihan kayak gitu. Udah sih gitu aja. Untuk pigeonhole kayak gitu konsepnya. Terus contoh kedua, nih, kalau kita seandainya ngambil 6 mata kuliah yang berlangsung selama 5 hari dari Senin sampai Jumat, oke, ada 6 mata kuliah tapi berlangsung selama 5 hari. Berarti otomatis ada satu hari yang setidaknya paling sedikit mengandung 2 mata kuliah. Bener dong? Ya kan kita ada 6 mata kuliah. Berarti ada setidaknya paling sedikit ada 2 mata kuliah yang berada di dalam satu hari yang sama gitu. Nah, berarti hari sebagai wadahnya, sedangkan mata kuliah yang agak lebihan itu sebagai merpatinya. Nah, terus yang contoh ketiga ini juga sama. Di satu kelompok yang anggotanya ada sebanyak 367 orang, itu paling sedikit ada 2 orang yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama. Nah, kenapa? Karena satu tahun ada berapa hari? 365 hari ya? Ya nggak? Dalam satu tahun kan ada 365 hari. Berarti ada 2 orang yang memiliki tanggal atau bulan lahir yang sama. Gitu. Tanggal dan bulan lahir yang sama. Kayak gitu. Nah, berarti harinya itu dianalogikan sebagai kotaknya yang lebih sedikit kan. Sedangkan orangnya yang lebih banyak itu dianalogikan sebagai merpatinya. Kayak gitu. Itu konsepnya pigeonhole principle. Ya, jadi yang wadahnya lebih sedikit tapi isinya lebih banyak gitu. Jadi pasti ada lebihannya. Intinya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada soal-soalnya nih, tapi faktanya soal pigeonhole ini tuh variatif banget gitu. Makanya nih saya bilang kayak soal pigeonhole, terus permutasi, kombinasi itu soalnya banyak banget, nggak bisa diterka gitu. Jadi kalau menurut saya nanti kalau misalkan kalian ada 5 soal esai, misalkan kalian dikasih 5 soal esai sama dosen kalian. Nah, dari esai itu ada grup, ada eh, binomial, multinomial, terus ada numerik, terus ada apa lagi? Ada pembuktian langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya ya, cari yang ada rumusnya dulu gitu. Kayak grup itu kan sebenarnya ada rumusnya kan. Kita tinggal ngikutin aja gitu. Step-stepnya. Nah, kalau kayak permutasi kombinasi, pigeonhole itu dia pakai logika sebenarnya. Jadi agak mikir gitu. Mikirnya agak lebih lama dulu nih. Apalagi kalau soal pigeonhole-nya agak susah ya. Misalkan agak susah gitu, jadi kita harus mikir dulu.
Oke, coba kita coba ya. Kita coba ini, yang ini. Aduh, agak ngantuk nih. Ini yang mana nih yang mau kita kerjain duluan? Ini dulu nih. Ayo ini dulu deh. Dari 200 orang, setidaknya berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Nah, kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak cara ngerjainnya? Dari 200 orang, setidaknya berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Oke, huruf itu ada berapa sih alfabet? Dari A sampai Z tuh ada berapa? 26 ya, Bu? 26 apa 27? Tadi saya ngitung 26 sih, Bu. Cuma 26, 26, ini aja. 26, 26, 26. 26 Oke, ya, Bu? ada berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Oke, huruf depannya ya, huruf depannya sama. Berarti kan yang namanya huruf. Huruf itu berarti kan dia ada alfabet ya. Itu ada 26 huruf. Ya nggak? Dari A sampai Z. A sampai Z. Gitu. Nah, eh, jawab di sini ya. Karena ada 26 huruf alfabet, ya kan? Maka logikanya gimana nih? Maka dari 200 itu tinggal kita bagi 26 aja. Nah, nanti kita lihat sisanya berapa. Gitu. Karena ada 26 huruf alfabet, maka 200 bagi 26 berapa? Jar. Pakai kalkulator coba, Jar. Karena ada 26 huruf alfabet, maka agak nih. Karena ada 26 huruf alfabet eh dan ada 200 orang ya. Oke, berarti orangnya ini kita analogikan sebagai merpatinya ya. Orangnya ini sebagai merpatinya. Berarti ini sebagai merpatinya dan wadahnya itu merpati. Wadahnya itu apa? Huruf. Eh, eh sarang, sarang. Sarang atau wadah tempat merpatinya gitu. Jadi kalau kita analogiin yang jadi merpatinya itu yang lebih banyak kan si orangnya, terus yang jadi wadahnya atau sarangnya si hurufnya. Nah, hurufnya ada 26 huruf alfabet yang bisa kita gunakan untuk membuat untuk membuat nama dengan huruf depan yang sama. Berarti ini tinggal dicari 200 dibagi 26. 200 orang kita bagi aja dengan 26 huruf. Berarti ada sekitar 7, 7 komaan ya. 7 komaan gitu kan. 7 lebih lah ya. Nah, berarti N-nya itu adalah 7. Ini N-nya. Nah, dengan menggunakan pigeonhole principle, dengan prinsip rumah merpati, prinsip rumah merpati dia bilang apa? Nih, dia bilang jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan dalam N buah wadah, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Oke, berarti kita pakai N plus 1 ya. Dengan prinsip rumah merpati, berarti ada setidaknya
N plus 1. Berarti di sini ada berapa? N plus 1. N-nya 7. Berarti ada 7 tambah 1. Ada 8. Ada setidaknya 8 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Ada 8 orang yang punya huruf depan yang sama gitu. Nih, di atas aja lah. Ada 8 orang yang punya nama dengan huruf depan yang sama. Oke. Ini juga sebenarnya kalau secara logika kan dia 7 lebihan ya. Berarti ada sekitaran 8 gitu kan. Sama aja kayak kita bilang, ini ntar kita genepin deh jadi 8 kayak gitu. Jadi bisa aja kayak jadi kayak gitu. Tapi karena kita tahu ini ini merpatinya dan ini sarangnya, berarti ini berarti konsepnya prinsip rumah merpati nih. Ya udah kita pakai ini aja rumusnya prinsip rumah merpati. Rumusnya prinsip rumah merpati apa? N plus 1 kan gitu. Berarti ada setidaknya N plus 1 orang gitu. Ada setidaknya 7 tambah 1 ya. N-nya 7 tadi. Ada sekitar 8 orang gitu. Yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Jadi kita anggap lebihannya ya, yang titik-titik ini itu miliki huruf depan yang berbeda-beda nih ceritanya. Lebihannya. Tapi yang ini, yang depannya ini memiliki huruf depan yang sama gitu. Atau gampangnya gini sih, kalau kalian nih misalkan lagi mumet gitu ya mikir pigeonhole principle nih. Kalian cari mana yang jadi merpatinya, mana yang jadi wadahnya gitu. Nah, berarti yang hurufnya lebih banyak, yang angkanya lebih banyak kan itu membagi angka yang lebih sedikit gitu. Nah, pasti nanti kan ada sisa tuh, ada sisanya. Nah, berarti yang diambil yang depannya. Angka yang depannya tinggal ditambahin 1 aja untuk prinsip rumah merpati kayak gitu. Oke, itu kalau tipe-tipe soalnya yang mirip-mirip. Itu kalau yang tipe soalnya mirip-mirip kayak gini. Terus kayak yang nomor 1. Ini nomor 1 juga sama nih, mirip-mirip kayak yang nomor 1 yang sebelahnya. Coba kita jawab dulu yang ini ya, yang nomor 1 ini. Sebanyak 100 orang diminta mengikuti survei dan mereka diminta untuk mengisi data berupa hari lahir mereka dari Senin sampai Minggu. Paling sedikit ada berapa orang yang memiliki hari lahir yang sama? Atau ini kan setipe-tipe nih sama yang ini. Nah, berarti kan prinsip rumah merpati nih, gitu. Nah, kalau kayak gini berarti saya harus gimana jawabnya ya? Sekarang lihat dulu mana yang jadi merpatinya, mana yang jadi sarangnya. Yang jadi merpatinya, angkanya harus lebih besar daripada yang jadi sarangnya. Oke, yang jadi merpatinya jelas yang ini. Ya nggak? Ini merpati. Merpati. Sedangkan yang jadi sarangnya adalah hari lahirnya. Hari lahir. Hari lahirnya jadi sarangnya. Sarang atau wadahnya. Hari lahirnya kan dari Senin sampai Minggu ya, berarti ada 7 hari. Ada 7 hari dengan 1.000 orang. Berarti artinya apa? Berarti artinya tinggal 1.000 dibagi 7 aja gitu. 1.000 dibagi 7 berapa nih? Berapa? 1.000 dibagi 7. Maka 1.000 dibagi 7. Berapa? 142 lebih. 142 lebih ya? Nah, gini. 142 lebih. Nah,
Berarti artinya eh yang ini itu memiliki hari lahir yang beda-beda. Misalnya, nah yang ini memiliki hari lahir yang sama. Ini yang jadi N-nya, ini yang jadi N-nya. Nah, maka dengan prinsip rumah merpati ada setidaknya N plus 1 ya. 142 ditambah 143 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Tuh. Itu prinsip rumah merpati. Terus yang ini, nomor 2 yang ini dulu, yang ini agak beda soalnya. Di dalam kelas terdapat 38 siswa. Paling sedikit berapa siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama di kelas tersebut tuh. Ini kan soalnya mirip-mirip kan? Nah, kalau yang soalnya mirip-mirip nih cara ngerjainnya juga mirip-mirip. Berarti cari yang mana yang jadi merpatinya. Oke, jelas yang ini jadi merpatinya nih, yang lebih banyak. 38 siswa, angka yang lebih banyak yang jadi merpatinya. Terus paling sedikit berapa siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama? Tanggal lahir. Tanggal lahir adalah wadahnya. Wadah atau sarangnya. Oke. Berarti tanggal itu ada berapa sih? Dari 1 sampai 30 ada, sampai 29 ada, sampai 31 juga ada kan? Nah, kita ambil yang paling tingginya yaitu 31 gitu. Nanti tanggal ada 31. Di kalender ada 31 hari atau tanggal lah gitu. Nah, terus dan ada 38 siswa. Maka 38 dibagi 31. 38 bagi 31 berapa? 1 lebih lah ya. 1 komaan lah ya. 1 lebih gitu. Nah, berarti yang ini memiliki tanggal lahir yang berbeda. Tanggal lahir berbeda. Nah, berarti yang ini yang jadi N-nya. Nah, berarti apa? Dengan prinsip rumah merpati ada setidaknya N plus 1, berarti 1 tambah 1, 2 orang, 2 orang, sorry. Iya benar ya, 2 orang ya. 2 orang yang memiliki hari lahir tanggal lahir yang sama, sorry. Tanggal lahir yang sama. 22 orang atau 2 siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut dulu nih habisin yang nomor terakhir yang ini ya untuk yang pigeonhole. Oke, yang ini soalnya kelihatan nggak ya? Yang terakhir ini. Coba saya gedein dulu ya soalnya ya. Ini soalnya.
Jadi dalam ujian akhir semester, mahasiswa itu kan mendapat skor minimal dari 0 sampai maksimal 100, ya kan? Di skornya itu dari 0 sampai 100 lah gitu untuk nilainya. Nah, jika kita ingin agar terdapat paling sedikit dua mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian dengan skor yang sama, berapa banyaknya mahasiswa yang harus mengikuti ujian tersebut? Nah, ini kan soalnya menarik nih, bener nggak? Maksudnya soalnya tuh beda sama yang lain gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi itu soal pigeonhole principle tuh dia variatif sebenarnya banyak. Tergantung ide yang bikin soalnya. Kalau misalkan dosennya lagi baik nih, dia ngasih soal yang setipe-setipe kayak gini. Tapi kalau dosennya lagi kurang bagus moodnya gitu, dikasih soal yang kayak gini, yang agak beda gitu. Kayak nih bentar. Kayak nggak muat nih yang ini, saya taruh di sini deh. Kopi dulu. Nih, nih ya soalnya ya. Oke, oke. Nah ini gimana nih? Berarti dia dalam ujian. Oke, pertama ini dulu deh. Kita lihat dari awal dulu kalimatnya. Dari awal kalimat dulu. Sabar ya, yang ngantuk cuci muka ya. Mahasiswa mendapat skor minimal 0 sampai 100. Oke, nilai. Nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa bisa bisa dari 0 sampai 100, bisa 0, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya sampai 100. Ya enggak? Berarti ada berapa kemungkinan nilainya? Kalau kita hitung. Ini urutan pertama. 1, ya kan? Ini 2, ini 3 dan seterusnya sampai 100. Berarti kemungkinan ini urutan ke 101. Kenapa coba? Ini urutan ke 101. Karena mulainya dari 0 bukan dari 1. Ya nggak? Kalau mulainya dari 1, ini urutan ke 100. Tapi kalau ini mulainya dari 0, berarti ini urutan ke 101. Ini urutan ya, ini urutannya. Berarti berarti artinya apa? Artinya ada 101 kemungkinan nilai. Benar nggak? Ada 101 kemungkinan nilainya. Gitu. Nah, menurut keterangan soal ini, kita ingin agar paling sedikit dua mahasiswa memiliki nilai ujian yang sama. Oke, jadi kita minta paling sedikit ada dua mahasiswa memiliki nilai ujian yang sama. Jadi kalau gitu, kita lebihkan satu dari kemungkinan nilai itu dong. Ya nggak? Biar ada paling sedikit setidaknya dua mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Berarti jawabannya 102 mahasiswa. Jawabannya. Jawabannya ini 102 mahasiswa. 102 mahasiswa. Nah, kenapa kok jawabannya bisa 102? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Di sini saya tulis dulu ya keterangannya ya. Menurut soal kan kita pengennya paling sedikit. Bentar. Kita pengennya paling sedikit dua mahasiswa memiliki nilai ujian yang sama.
ini pengennya kita nih, pengennya ya nggak, pengennya ini memiliki nilai ujian yang sama itu ada dua mahasiswa kayak gitu. Nah, berarti jadi kalau gitu, jadi kita lebihkan, jadi kita lebihkan, kita lebihkan, jadi kita lebihkan satu dari kemungkinan nilai biar ada paling sedikit dua mahasiswa yang nilainya sama. Berarti jawabannya 102. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa nggak minimal 101 aja udah cukup gitu? Kenapa 101 nggak cukup? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ini makanya nih pakai logika lagi ya di sini kan. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu. Kalau soal-soal yang kayak gini, ini nih menguras pikiran kalian karena ini benar-benar pakai logika. Makanya kalau ketemu soal kayak gini yang pigeonhole-nya nih nggak serupa dengan yang biasa kalian temuin, mendingan lewatin aja dulu gitu. Cari yang bisa dikerjain dengan cepat. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, yang soal-soal lainnya udah selesai, kalian balik lagi ke soal yang kayak gini. Baru kalian pikirin lagi tuh, kira-kira gimana ya gitu logikanya. Nah, ini kenapa nggak minimal 101? Kenapa Ini nggak karena apa? kalau 101 orang doang yang ikut ujian itu kan kita udah hitung ya. Nah, Di minimal 0 hmm, terus maksimal 100 itu kan kemungkinan nilai kan cuma ada 101. Berarti kalau 101 ya, mahasiswa ya kemungkinannya satu satu apa ya, setiap nilai itu dari 0 sampai 101 cuma dapat satu mahasiswa doang, Bu. Jadi butuh dilebihin satu biar di antara nilai itu bisa ada nilai yang sama dari mahasiswa-mahasiswanya, Bu. Benar nggak, Bu? iya, betul, betul. Jadi eh kenapa kenapa nggak minimal 101 mahasiswa aja gitu kan? Kenapa nggak minimal 101 mahasiswa gitu? Nah, ini nggak cukup kan? Nggak cukup. Tadi yang si Rehan bilang nih, misal bisa aja satu mahasiswa dapat nilai 0. Terus satu mahasiswa lagi dapat nilai 1 gitu ya. Dan seterusnya. Sampai satu mahasiswa dapat nilai 100. Nah, berarti kan kalau di total cuma ada 101 mahasiswa aja kan? Jadi tuh gini, kan kita tadi skor nilai kita dari 0 sampai 100 doang nih, ya kan? Nah, kalau misalkan satu mahasiswa dapat nilai 0, satu mahasiswa dapat nilai 1, sampai seterusnya kita hitung satu mahasiswa dapat nilai 100 gitu. Nah, berarti mahasiswanya juga ada 101 mahasiswa dong, ya nggak? Sedangkan yang kita mau paling sedikit itu ada dua mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian dengan skor yang sama gitu. Jadi dengan 101 mahasiswa belum bisa menjamin akan memiliki nilai yang sama karena nilainya aja ada 101 kemungkinan nilai juga gitu. Sedangkan mahasiswanya ada 101 mahasiswa juga gitu kan. Nah, berarti artinya apa? Kita lebihin satu biar eh si mahasiswa itu biar paling sedikit ada dua mahasiswa yang memiliki nilai ujian yang sama gitu. Jadi mahasiswanya yang kita lebihin ya. Mahasiswanya yang kita lebihin satu gitu. Ibaratnya kayak gitu. Skornya mah tetap.
biar biar ada dua mahasiswa yang memiliki nilai yang sama gitu. Jadi mahasiswanya yang kita lebihin tapi skornya tetap, paham ya sampai sini gitu. Jadi skornya kan pas dihitung, oh ada 101 kemungkinan nih, ada 101 kemungkinan skor. Nah, tapi mahasiswanya kalau dihitung satu mahasiswa bisa dapat nilai 0, satu mahasiswa bisa dapat nilai 1 dan seterusnya. Ternyata mahasiswanya kalau cuma 101 mahasiswa itu nggak belum bisa kita eh bilang kita maunya paling sedikit ada dua mahasiswa yang dapat skor yang sama. Berarti kalau misalkan logikanya kalau benar-benar mentok sesuai dengan skor jumlah mahasiswanya nih kita samain dengan skor gitu sama-sama 101 mahasiswa. Nah, berarti kan nggak ada yang dapat nilai yang sama dong. Dua mahasiswa itu. Berarti kita harus lebihin satu. Setidaknya paling sedikit kita lebihin satu mahasiswa supaya skornya ada yang sama gitu. Dua mahasiswa skornya sama. Kayak gitu tuh logikanya di situ. Itu jadi oh terus konsep pigeonhole-nya di mana di sini nih? Konsep pigeonhole-nya di mana? Ada yang tahu nggak konsep pigeonhole-nya di mana? Yang mana yang jadi sarangnya, yang mana yang jadi wadahnya? Mana yang jadi sarangnya, mana yang jadi merpatinya? Sorry. Ada yang tahu nggak di sini mana yang jadi merpatinya, mana yang jadi sarangnya? Yang jadi Coba. merpatinya ya mahasiswanya nggak sih, Bu? Iya betul. Yang jadi merpatinya ya mahasiswanya lah. Kan Iya, mahasiswanya yang lebih banyak jumlahnya daripada wadahnya, ya nggak? Wadahnya yang si skornya. Gitu. betul. Jadi yang wadah adalah si skornya. Ini wadah atau sarangnya. Nah, si mahasiswanya ini mana ya? Nih, yang ini merpatinya nih, merpatinya, si mahasiswanya merpatinya. Nah, sehingga kalau kita pengen, namanya juga pigeonhole principle kan, si merpatinya harus lebih banyak dari sarangnya, ibaratnya kayak gitu. Berarti dengan menggunakan konsep rumah merpati ya, yang tadi kan udah sampai sini nih. Ntar, jadi dengan 101 tidak cukup ya. Sehingga ditambah satu biar paling sedikit dua mahasiswa dapat nilai yang sama. Dengan menggunakan prinsip rumah merpati, N plus 1 ya. Berarti dalam hal ini N-nya adalah si 101. 102 gitu. Berarti ada setidaknya 100 ada setidaknya 102 mahasiswa memiliki nilai yang berbeda berarti ya. Memiliki nilai yang berbeda tapi dua yang paling sedikitnya dua yang sama gitu. Oke. Oke, ini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, Ibu saya mau nanya, yang terakhir itu, iya boleh. kalau misal tadi N-nya bilangan bulat gitu, bukan koma-koma, itu tetap ditambah satu nggak? Nah, ini bilangan bulat.
N-nya. Oh, 0,12 sorry nggak sorry. ada Gimana gimana? koma-komaan gitu. Nggak ada sisanya maksudnya. Iya. Jadi kayak misal 10 bagi 5, jadi hasilnya 2 doang gitu. 2,0. Ah, berarti kayak yang ini, kayak yang soal ini. Ini kan soalnya dia nggak ada komanya, ya kan? Ini nggak ada komanya Jadi tetap soalnya ini. ditambah satu. Tetap ditambah satu. Iya, tetap ditambah satu. Asalkan kita tahu dulu nih yang mana yang jadi merpatinya, yang mana yang jadi sarangnya, gitu. Ya, Kila ya yang nanya ya, gitu. Ya, Kila. Jadi Ya, cari dulu makasih yang Bu. mana yang jadi iya, cari yang mana yang jadi merpatinya, yang mana yang jadi sarangnya. Terus gini, tipe pigeonhole principle tuh ada banyak sebenarnya soalnya. Makanya nih bener-bener soal variatif banget ya. Kadang tuh nggak kepikiran ya. Ini kan kayak gini nih. Ini kan beda nih sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada bagi-bagi gitu kan. Nah kalau ini kan nggak ada dibagi-bagi kan? Ya nggak. Ini nggak ada dibagi-bagi nih. Langsung aja nih pakai tambah satu gitu. Bisa juga kayak gitu. Atau ada juga tuh yang soal apa ya? Plat nomor. Kalau kalian cari-cari di Google tuh prinsipal pigeonhole principle yang contoh soal plat nomor kayak gitu. Nah, itu juga dia variasi lagi soalnya. Terus ada yang peta juga. Intinya tuh sama mereka tuh kayak diputer dulu gitu loh. Diputer dulu pakai logika kita, terus kita mikir nanti di situ mana yang merpatinya, mana yang sarangnya gitu. Terus kira-kira eh, intinya dari konsep pigeonhole principle itu intinya eh, harus ada objek yang lebih banyak daripada wadahnya gitu. Intinya itu harus ada objek yang lebih banyak daripada wadahnya. Jadi isinya harus lebih banyak daripada si wadahnya gitu. Biar apa? Biar nanti ada kelebihannya gitu. Kelebihannya itu bisa ditaruh jadi dalam satu wadah dia ada yang punya kelebihan gitu, kelebihan isi kayak gitu. Ya. Jadi untuk konsep pigeonhole principle itu soalnya variatif, bisa jenisnya macam-macam, bisa diputar-putar dulu logika kita pas lagi ngerjain kayak plat nomor mobil, terus peta apa jalan rumah kayak gitu. Nah, itu dipikir-pikir dulu nih sama kita nih yang dimau soalnya apa. Kalau misalkan yang dimau soalnya itu misalkan peta atau jalan rumah atau misalkan kayak plat nomor berapa kemungkinan gitu. Nah, itu dilihat lagi plat nomor berarti yang di mau apa? Huruf depannya apa angka gitu. Terus kalau angka kan dia dari 0 sampai 9. Kalau alfabet ada 26 kemungkinan huruf gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Sama kayak permutasi kombinasi ini. Tapi intinya tuh tadi di situ gitu. Kalau pigeonhole principle bedanya sama permutasi kombinasi ya. Kalau pigeonhole principle intinya itu tadi. Kita punya wadah yang jumlahnya lebih sedikit daripada isinya. Atau isinya lebih banyak daripada wadahnya kayak gitu. Jadi nanti wadah kita ada yang kelebihan isi kayak gitu. Ya, oke. Lanjut ya ke yang sini. Penjumlahan perkalian dan fungsi faktorial. Kalau penjumlahan sama perkalian itu masuk ke kaidah pencacahan namanya. Sama faktorial juga sih di sini. Kaidah pencacahan itu apa? Kaidah pencacahan itu bisa dibaca ya. Dia aturan yang menentukan banyaknya cara dalam menyusun suatu percobaan. Nah, kaidah penjumlahan, kaidah perkalian sama fungsi faktorial itu digunakan untuk next bab kita, yaitu permutasi dan kombinasi sama teori binomial dan multinomial gitu. Jadi di kaidah perkalian, kaidah penjumlahan sama fungsi faktorial itu digunainnya di situ di fungsi di apa di permutasi, kombinasi, binomial sama multinomial. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum ke besok gitu ya,
Ini kita bahas dulu aturan perkalian pada kaidah pencacahan itu ngomong apa sih? Kalau kita punya n unsur yang tersedia, tapi ada banyaknya cara tuh ada sebanyak kn banyaknya cara gitu ya. Nah, maka banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tinggal dikaliin semuanya gitu. K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai Kn. Itu adalah prinsip perkalian. Jadi aturan kaidah perkalian itu tinggal ngali-kaliin semua caranya. Nah, di sini ada catatan untuk aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau menggunakan kata penghubung dan kayak gitu. Jadi misalkan nih kita punya soal cerita gitu ya. Di soal ceritanya itu dia menggunakan kata penghubung dan. Nah, itu berarti bisa bisa ada kemungkinan dia menggunakan aturan perkalian gitu. Atau di soalnya itu kalau kita baca-baca soal ceritanya itu kayaknya lebih ke udahlah sekaligus aja deh gitu. Kayaknya caranya udah sekaligus aja deh gitu. Kayak misalkan saya eh, apa pakai baju warna hitam, biru, merah nih misalkan. Nah, itu bisa bisa sekaligus nggak dipakainya gitu. Sekaligus terjadi bisa nggak kayak gitu. Memadukan pakaian itu bisa sekaligus terjadi nggak? Nah, kalau misalkan menurut kita bisa sekaligus terjadi, berarti itu masuk ke kaidah perkalian. Ya, atau misalkan di soalnya ada kata-kata dan kayak gitu. Tapi sebenarnya yang dan ini kurang begitu efektif sih. Yang lebih efektif yang ini. Jika mengandung maknanya ya. Jadi kalau kita baca kalau kita baca soal ceritanya nih secara keseluruhan kita baca terus mengandung kalimatnya tuh mengandung makna sekaligus terjadi gitu. Nah, berarti ada kemungkinan dia adalah aturan perkalian kayak gitu. Kayak ini contoh nih, contoh. Nah, ini yang pertama ya. Untuk menuju kota C dari kota A, Maudi harus melalui kota B. Nah, dari kota A ke kota B itu melalui 5 jalur. Oke, dari A ke B itu ada 5 jalur ya. Nah, terus dari B ke C itu ada 3 jalur. Nah, dengan berapa jalur si Maudi ini dapat pergi dari kota A ke kota C? Dari kota A ke kota C. Ngelewatin B berarti ya. Gitu. Ini kira-kira ada berapa jalur nih? Ini kan 5, ini 4, ini 3 gitu. Ya udah tinggal dikaliin aja kan berarti. Ya enggak? Ini berarti apa? Jadi ini nggak ada kata-kata itu ya, nggak ada kata-kata sekaligus terjadi ya. Oke. Nah, ini kan antar kejadian tapi kan saling terkait kan, gitu. Berarti kan artinya eh kejadiannya tuh saling terkait gitu. Jadi berapa bisa sekaligus terjadi juga gitu kan. Gitu. Maka dia bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi tinggal 5 dikali 3 aja ada 15 jalur. Dengan kaidah perkalian ya. Nah, ini konsepnya di sini. Ini kita baca kalimat keseluruhannya dulu kalau untuk kaidah perkalian sama penjumlahan. Ini kita baca satu kalimat penuh dulu ya ini. Kalau kita pikir-pikir nih, ini sekaligus terjadi, ya nggak? Atau ini kejadian yang saling terkait gitulah. Kejadian saling terkait. Nah, kalau kejadian saling terkait,
masuknya ke sini juga. Ya nggak? Kan kalau kejadian saling terkait itu maksudnya dari A menuju C harus ngelewatin B dulu. Berarti kan saling terkait gitu. Ya, berarti ini kalau kejadiannya saling terkait, berarti dia pakai yang ini juga gitu. Atau bisa dibilang dia sekaligus terjadi kan ini. Gitu. Jadi dia menggunakan kaidah perkalian. Oke, berikutnya yang ini. Sophie memiliki 4 jenis kaos yang berbeda, 3 jenis celana yang berbeda, 3 jenis topi yang berbeda, 2 jenis blazer yang berbeda. Pertanyaannya, tentukan ada berapa banyak cara Sophie memadukan semua pakaian tersebut. Oke. Jadi lagi untuk soal kaidah perkalian sama penjumlahan, baca kalimat utuhnya. Kalau menurut saya yang lebih efektif tuh yang ini, yang sekaligus terjadi. Jadi kita baca meaning kalimatnya dulu nih. Baru kita pikirin secara logika, ini sekaligus terjadi atau dia hanya pilihan aja. Nah, ini nggak mungkin pilihan kan? Dia sekaligus terjadi, kaos bisa dipakai barengan sama celana sama blazer, ya kan? Nah, berarti bisa memadukan semua pakaian tersebut atau kita bisa bilang sekaligus terjadi. Sekaligus terjadi. Nah, karena clue-nya sudah dapat sekaligus terjadi, berarti ini tinggal dikali-kaliin semuanya. Maka dengan kaidah perkalian 4 dikali 3 dikali 3 dikali 2 ya. 4 kali 3 kali 3 kali 2 gitu. Berapa tuh? Berapa aja? 9, 18. 72 bukan? 72 ya? 72. Ya. Berarti ada berapa? 72 kemungkinan. Ya, ada 72 cara ya. Oke, terus yang terakhir untuk yang soal ini, Dandi mempunyai 3 buah baju berwarna coklat, putih, dan hitam. Ia juga mempunyai 2 buah celana berwarna putih dan hitam. Ada berapa banyak pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda-beda? Nah, ini juga sebenarnya sama kan, logikanya sama sama yang di atas, sama yang nomor 2. Nah, ini nomor 3. Nah, berarti sama aja nih, ya nggak? Ini clue-nya ada di sini. Yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda-beda. Ada berapa banyak pasang? Oke, berarti di sini sekaligus terjadi juga kan? Atau kejadian saling terkait ya? Jatuhnya kejadian saling terkait. Nah, karena kejadian saling terkait, berarti menggunakan sama dengan kaidah perkalian. Tinggal dikaliin aja semuanya. Angkanya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 pasang lah. Atau 6 cara nggak apa-apa lah. Gitu. Ya, 3 dikali 2 yang itu tadi. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini yang penjumlahan nih. Kalau yang penjumlahan dia clue-nya ini. Ini kalau penjumlahan kayak gini, dia tinggal dijumlah aja. Itu banyaknya cara atau peristiwa itu tinggal dijumlah. Nah, ini ada clue-nya di sini. Kalau penjumlahan, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya itu tidak sekaligus terjadi.
Artinya yang terjadi hanya salah satu aja. Atau kita bisa bilang itu pilihan, yang tadi saya bilang pilihan. Nah, clue-nya juga bisa juga biasanya menggunakan kata penghubung atau, tapi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan yang ini. Saya lebih sarankan kalian menggunakan logika yang ini, tidak sekaligus terjadi atau pilihan. Itu jadi untuk sekali lagi untuk soal penjumlahan sama perkalian, baca kalimat paragrafnya secara utuh, kalimat soalnya secara utuh, baca dulu secara utuh, terus baru kalian pikir nih secara logika. Kira-kira menurut kalian itu kejadian yang sekaligus terjadi atau hanya pilihan aja gitu. Dia hanya bisa dipilih gitu, pilih salah satu, mau yang A, B, apa C gitu. Kalau misalkan ternyata menurut kalian, oh itu adalah suatu pilihan, berarti itu tinggal dijumlahin semuanya. Tapi kalau misalkan, oh itu bukan pilihan, itu bisa sekaligus terjadi atau kejadian saling terkait. Nah, berarti pakai yang perkalian. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Di rumah Dinda punya 3 sepeda, 3 motor, dan 2 mobil. Jika Dinda ingin bepergian, ada berapa cara Dinda bisa menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Oke, secara logika, kalau kita menggunakan kendaraan, itu kita cuma bisa pakai satu, ya nggak? Nggak kayak pakaian. Kalau pakaian tadi kan bisa pakai topi, dibarengin sama celana, dibarengin sama kaos, sama blazer, kan bisa dibarengin tuh semuanya. Tapi kalau secara logika di sini, kalau kendaraan kan nggak bisa dibarengin semuanya. Kalau orangnya cuma satu yang ngendarain, ya nggak? Gitu. Kecuali orangnya ada banyak di rumah itu, gitu. Tapi kan di sini dibilangnya si Dinda yang menggunakan tuh, ya nggak? Di sini kan dibilangnya si Dinda yang menggunakan. Berarti kalau orangnya cuma satu yang menggunakan kendaraan, berarti logikanya dia harus milih gitu. Harus milih sih Dinda mau pakai yang mana nih buat bepergian keluar rumah, mau pakai sepeda, motor, apa mobil gitu. Nah, berarti pilihan dong. Nah, berarti ada pilihan di sini. Pilihan. Nah, karena pilihan berarti menggunakan dengan kaidah penjumlahan, maka apa? Dengan kaidah penjumlahan berarti apa? 3 sepedanya 3 ya, 3 tambah 3 motor tambah 2 mobil. Ada lagi nggak ada kan? 6, 8. Ada 8 cara. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini yang soal terakhirnya kaidah penjumlahan. Oke, Risa memiliki 5 buah rok berwarna putih, 6 buah rok berwarna hitam, dan 7 buah rok berwarna abu-abu. Intinya semuanya rok gitu ya. Ada berapa cara Risa menggunakan roknya untuk bepergian hari ini? Oke, Risa berarti cuma satu orang ya, cuma satu orang yang menggunakan rok. Oke, roknya ada banyak warnanya. Tapi kan dia cuma bisa pakai satu rok doang, ya kan? Nggak mungkin dong dia pakai roknya berlipat-lipat kayak gitu. Logikanya kan gitu. Nggak mungkin dia pakai rok terus pakai rok lagi gitu. Dilapisin-lapisin gitu. Maksudnya secara logika normalnya begitu kan gitu. Nggak mungkin dipakai berlapis-lapis kayak gitu. Nah, berarti artinya apa? Artinya dia si Risa ini suruh milih. Dia kalau hari ini mau pergi, dia harus pakai rok yang warna apa nih? Warna putih, warna hitam, apa warna abu-abu? Berarti kan pilihan. Ya nggak? Berarti pilihan. Nah, karena pilihan, berarti dengan kaidah penjumlahan ya. Berarti ada berapa cara? Tinggal 5 tambah 6 tambah 7. Ada berapa? 18 ya? 18 cara. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum ke ini ya, sebelum ke apa? Soal yang terakhir. Belum ke yang terakhir.
Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, yang terakhir ini faktorial. Fungsi faktorial adalah sebuah fungsi permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n faktorial. Ya intinya fungsi faktorial itu fungsi yang mengandung simbol faktorial sih sebenarnya intinya kayak gitu. Ya intinya agak bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, simbol faktorial ini kalau dijalanin n faktorial itu sama aja dengan ini. N faktorial itu sama aja dengan n kali n min satu kali n min 2 dan seterusnya sampai menuju satu kayak gitu. Nah, ini nanti cara yang ini yang kita gunakan di permutasi sama kombinasi untuk besok gitu ya. Nah, ini ada keterangan di sini 0 faktorial itu artinya sama dengan satu gitu. Oke, kita coba soalnya yang fungsi faktorial ya. Tapi saya nggak ada soal lagi nih. Kalau ada yang punya soal lagi boleh sih. Nah, ini kita coba yang ini, yang fungsi faktorial ini. Tentukan nilai n jika ini sama dengan satu gitu. Kita pakai definisi n faktorial ya. Tadi n faktorial definisinya apa? N faktorial itu kan n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya ya. Sampai 1. Nah, berarti yang ini apa dong? Ini kita buka aja nih. Berarti n faktorial kan dikurang n min 2 faktorial ya. Dibagi n min 1 faktorial. Ini kan sama dengan 1. Nah, yang ini berarti apa? N dikali n min 1 dikali n min 2 ya. Biar sama-sama ada n min 2 nih. Nah, ini kan kita ada n min 2, ada n min 1, ya enggak? Idenya di sini. Ada n min 2, ada n min 1. Berarti yang n faktorialnya kita rubah bentuknya biar ada n min 1 sama n min 2-nya. Berarti gimana? N faktorialnya kita rubah sampai sini. Biar ada n min 1 sama n min 2-nya gitu. Nah, nanti pas di bagian n min 2-nya kita faktorialin gini. Nah, kita giniin. Ini untuk yang n ya, untuk yang ini. Yang ini. Nah, itu kita buka jadi kayak gini. Oke. Terus dikurang n min 2 faktorial. Ya kan? Dibagi n min 1 faktorial sama dengan 1. Nah, ini kan sama-sama mengandung n min 2 faktorial nih. Nah, ini bisa kita keluarin n min 2 faktorialnya. Jadi n min 2 faktorial ini ya adalah dikeluarin dikali n kali n min 1 dikurang ini sama aja kayak 1 kan. Gitu. Dibagi n min 1 faktorial. Gitu. Sama dengan 1. Gini ya. Nah, yang n-1 faktorial itu kan bisa dibuka lagi nih. Abis n-1 kan n-2, ya enggak? Abis n-1 n-2, berarti n-2 faktorialnya ini tetap ya, yang atasnya tetap ditulis sama persis. Berarti ini n-1 dikali n-2 faktorial. Nah, kayak gini ya. Sama dengan 1. Nah, ini kan bisa kita coret nih n-2 faktorialnya. Ya enggak? n-2 faktorial ini bisa kita coret sama yang bawahnya. Nah, maka jadinya tinggal n dikali n-1 dikurang 1 dibagi n-1 sama dengan 1. Ya udah, ini berarti jadi apa? Jadi n kuadrat dikurang n dikurang 1 dibagi n-1 sama dengan 1.
Nah, ini tinggal kali silang aja. Berarti n kuadrat min n min 1 sama dengan 1 dikali n min 1. Gitu. Ya udah, ini berarti apa? eh ini kan bisa, oh ini kita satuin aja dulu deh ya. Kita satuin dulu deh. Ini jadi apa? N kuadrat min N min 1 sama dengan kan N min 1 nih. Berarti N kuadrat pindah jadi min N gitu ya. Kayak gini ya. Berarti N kuadrat min 2N. Ini 0 kan? Sama dengan 0. Berarti N kali N min 2 sama dengan 0. N-nya sama dengan 0 atau N min 2 sama dengan 0. Nah, gini. Berarti N-nya yang memenuhi ada 2 nih. Tapi, tapi hati-hati di sini. Yang memenuhi yang mana? Yang N sama dengan 0 atau yang N sama dengan 2? Nah, yang memenuhi yang N sama dengan 2. Gitu kan. Kenapa bukan 0? Karena kalau dimasukin ke sini, kalau dimasukin ke rumusnya, kalau 0 jadinya min 1 dong. Min 1 faktorial. Ya kan? Oleh karena itu yang diambil dari 2 startnya. Jadi dari N sama dengan 2. Gitu. Jadi yang memenuhi adalah N sama dengan 2. Tentukan nilai N jika ininya sama dengan 1. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. N sama dengan 2. Nah, nilai N-nya udah dapat gitu. Rata-rata yang soal faktorial tuh gini ya, kayak pembuktian kayak gini gitu. Tapi jarang keluar sih yang ini. Tapi nggak tahu deh kalau di soal UTS-nya nanti. Udah, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini udah selesai. Materinya, wah lumayan juga. Nggak kerasa. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, nanti agak maleman, lumayan agak maleman ya. Saya ngisi yang ini dulu nih. Tinggal taruh aja sih yang ini. Nih, yang contoh subgroup sama contoh lain dari grup yang tadi tuh, yang ada tabel Kelly ya, yang ada tabel Kelly-nya nanti saya masukin sini. Itu. Udah, nggak ada yang mau ditanyakan? Yang ini udah ya, yang ini ada di halaman berikutnya. Oke. Kalau nggak ada, ini nanti saya taruh. Nah, ini udah. Udah, saya tutup dulu deh. Besok, ini saya matiin ya. Besok jam 1-an ya. Kayak itu, kayak tadi. Kalau misalkan seandainya besok materinya banyak banget, ya yang jelas besok kita habisin aja. Kalaupun sampai malam ya udah habisin aja gitu. Biar Selasanya kalian kayak hari tenang gitu loh. Nggak usah ini lagi. Gitu kan Rabunya yang ujiannya ya. Bener nggak Jar? Iya bu, Rabunya bu. Rabunya terus udah gitu 2 lagi ya ujiannya ya. Tapi yang informatika kesehatan gampang nggak sih? Informatika kesehatan? Alhamdulillah PG, tinggal capit aja. Ya udahlah. Ya udah ya, besok kita selesaiin ini yang binomial, multinomial ya, binomial, multinomial, fungsi pembangkit sama numerik. Oke, Bu. Oke. Oke, saya izin live ya. Makasih Sama, Bu. semuanya. Bu, makasih Bu. Ibu. Oke. Makasih Bu. Mati info aja lumayan Bu dia tadi ngajar.